Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Sutrisno Taslim di dalam perenungan pagi hari ini. Hari ini bacaan liturgi Kisah Para Rasul 2 ayat 14a 36 sampai 41. Bacaan kedua 1 Petrus 2 ayat 20b sampai 25. Dan bacaan Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudaraku yang terkasih, telah kita ketahui bahwa sebuah komplek perumahan yang mewah pasti dilengkapi oleh beberapa security untuk keamanan komplek itu. Jika ada tamu yang baik, tentu masuk ke komplek melalui pintu gerbang security. Nah, bagaimana kalau ada tamu yang tidak melalui pintu gerbang itu? Melalui Injil Yohanes kita dapat mengenal siapakah Yesus itu. Karena di dalam Injil Yohanes, Yesus sendiri memperkenalkan dirinya dengan mengatakan akulah. Dan ini dapat kita jumpai sampai 7 kali Yesus memperkenalkan diri dengan mengatakan akulah. Ini sangat membantu kita menemukan makna yang mendalam tentang pengenalan akan Yesus dan keberadaannya dalam kehidupan kita. Salah satu pernyataan Yesus tentang dirinya dalam Injil hari ini yang kita renungkan, kita temui di mana Yesus mengatakan, akulah pintu, yang sebenarnya sangat berhubungan dengan pernyataan dirinya tentang akulah gembala yang baik. Jika Yesus menyatakan dirinya akulah pintu, maka secara sederhana dapatlah kita katakan bahwa pintu adalah akses masuk dan keluar, sebagaimana dikatakan Yesus pada ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus adalah akses masuk satu-satunya untuk memasuki kerajaan Allah. Pintu untuk kita memasuki di dalam perlindungannya. Sekalipun di sekeliling kita ada banyak ancaman, namun kehadiran Tuhan menjaga kita dari kuasa kematian dan kuasa-kuasa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Yesus juga adalah akses keluar satu-satunya yang akan membawa kita pada kehidupan. Dia yang menjamin kehidupan kita dalam dunia ini dan juga menjamin kehidupan kekal. Bersama Tuhan, kelangsungan hidup kita terjamin hanya karena penggembalaan Tuhan saja. Gambaran yang diungkapkan Yesus tentang dirinya sebagai pintu adalah untuk menjelaskan identitas kita seperti domba yang digembalakan Tuhan. Bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita menjadi pintu yang membuka bagi kita akses batas dan juga akses koneksi. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengorbanan Kristus di atas kayu salib sebagai bukti nyata Ia sangat mengasihi kita, sehingga diberikannya hidupnya bagi kita demi perlindungan dan keselamatan kita. Hal ini semakin menegaskan bahwa Ia adalah gembala yang baik, gembala yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Pertanyaannya saudara-saudaraku, apakah kita menyadari sebagai domba-dombanya Yesus? Apakah kita semua mengenal akan gembala kita dan mengenal akan suara gembala kita? Sebab domba-dombanya Yesus tak mau melihat hanya berdiam di dalam kandang. Sebagai gembala, Yesus mengajak domba-dombanya untuk keluar dan berjalan ke padang yang luas. Dia sendiri sebagai gembala akan ada di depan domba-dombanya, dan domba-dombanya mengikuti Dia. Demikian pula kita yang telah menyadari dan mengakui sebagai domba-dombanya Yesus. Kita tidak hanya berdiam di dalam rumah, di dalam gereja maupun di dalam komunitas, tetapi kita diajak keluar ke padang luas. Namun bukan artinya kita menjadi bebas sesuka hati kita untuk terus hidup di luar.
karena itu namanya binatang liar. Namun, walaupun kita di luar, tetap harus memberikan diri kita untuk mau digembalakan di dunia yang terbuka ini. Kita harus mengikuti Dia dengan setia dan taat pada yang menuntun kita, yaitu Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa di luar, dalam dunia ini, iman kita akan diuji. Iman kita akan terbangun dan juga berkembang. Disinilah kita akan terlihat apakah setia dan taat pada gembala kita. Apakah kita mengenal suara gembala kita? Atau kita mungkin tak mengenal, justru mengenal akrab dengan suara dunia yang penuh janji-janji semu. Kita tergoda dengan janji-janji dunia yang semu. Kita ikuti suara dunia yang menuju kegelapan. Sebagai domba-dombanya, tidak ada perkara yang harus kita takutkan ataupun khawatirkan di dalam hidup ini. Karena segala yang kita perlukan telah dipersiapkan dan disediakan oleh gembala kita. Ia pun mengajar kita berdoa demikian. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Tidak kita pungkiri dewasa ini, dunia diliputi krisis di segala bidang, terutama di saat-saat pandemi ini. Kesulitan demi kesulitan dialami banyak orang, kehilangan pekerjaan, perusahaan bangkrut, dan banyak lagi. Tantangan demi tantangan dan ujian menghalangi perjalanan hidup kita. Tak sedikit yang menjauh dari Tuhan dan berbuat dosa. Ada yang mencuri, merampok, semuanya dilakukan dalam keputusasaan. Namun, kita harus yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita. Karena kita adalah miliknya, domba-dombanya. Tuhan berkata, "Aku mengenal domba-dombaku." Ayat 14. Dia tahu benar masalah dan pergumulan kita, keberadaan kita di bawah pengawasannya selalu. Jadi ia tahu kemana ia memimpin dan membimbing kita. Ia tahu padang rumput yang hijau. Ia tahu tempat di mana kita dapat beristirahat dan kapan kita merasa letih dan haus. Dia tahu kesulitan-kesulitan kita. Dia tahu derita kita. Dia akan menyelesaikannya dengan caranya. Tinggal bagaimana kita menghadapi semuanya ini. Apakah kita mengenal suaranya? Suara Yesus sebagai gembala kita. Tetap setiakah kita? Tetap taatkah kita? Dialah yang kita butuhkan dalam hidup di saat-saat ini. Seperti domba yang bergantung penuh pada sang gembala untuk mendapatkan makanan dan minuman. Demikianlah Tuhan Yesus ingin kita bersandar kepadanya setiap hari, setiap saat, bahwa Ia adalah pintu sumber pemeliharaan dan berkat dalam hidup kita. Dengan demikian, layaklah kita bersama berseru kepadanya, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau." Semoga dalam perenungan hari ini, kita semakin disadari dan semakin mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Dialah pintu bagi kita untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dialah gembala kita yang baik. Dialah sang gembala kita yang selalu memperhatikan kita. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan diri bersama keluarga untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming. Dan jangan lupa, kita tetap berdoa untuk bumi pertiwi kita supaya terbebaskan dari virus corona ini. Dan terimalah perutusan, karena kita diutus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.